Wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Tasobbar, kata Al-Imam Syafi'i. Pada kata-kata tasobbar ada perbedaan dengan kata-kata isbir. Isbir, bersabarlah. Tapi kalau tasobbar, kita berusaha untuk bersabar semaksimal mungkin. Karena aktivitas menuntut ilmu tidak mudah. Tidak setiap orang mampu duduk di majelis ilmu dalam waktu yang tidak sebentar. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan tasobbar. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menyabarkan diri. Fa inna ala murril jafa'i min muallimin, terhadap sifat buruk yang terkadang dimiliki oleh seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib yang mana kita menuntut ilmu darinya. Tidak semua ustadz, tidak semua guru memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka juga manusia biasa. Terkadang mereka memiliki sesuatu yang kita lihat sebagai sebuah aib. Ketika kita mendapati guru kita memiliki aib yang tidak kita sukai, kata Imam Syafi'i, tasabbar, bersabarlah kalian, berusahalah untuk bersabar. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena kegagalan dari mendapatkan ilmu itu terletak jika kita sebagai penuntut ilmu lari dari guru kita. Jadi kata beliau, kunci kesuksesan seorang penuntut ilmu, satu, dia harus mencintai gurunya, dan harus bersabar ketika gurunya memiliki sifat-sifat yang buruk. Dari nasihat ini saya teringat kisah yang dialami oleh salah satu guru saya, yaitu ketika beliau belajar ilmu tajwid di kota Padang bersama salah seorang buya. Ya, beliau tidak bisa mengucapkan huruf shad. Ketika mengucapkan huruf shad, pasti bibirnya monyong ke depan. Sudah diberitahu oleh gurunya, tetap saja ngeyel. Maka sang guru ini menekan kepala muridnya ke tembok, lalu meletakkan pisau silet di depan mulutnya dan memerintahkannya mengucapkan huruf shad. Sekarang kamu ucapkan huruf shad dengan tanpa memonyongkan bibir. Kalau bibirmu maju sedikit saja, nanti sobek bibirmu. Ini mungkin salah satu kita sebagai murid akan menganggap itu sebagai sebuah sifat yang buruk. Tapi kata Imam Syafi'i, tasabar, bersabarlah kalian. Karena kalau kalian tidak bersabar dan lari dari guru kalian, maka itulah tanda-tanda kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Tasabar ala muril jafa'i min muallimin. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan. Dan barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, susahnya menuntut ilmu, sa'atan, sesaat saja, sedetik saja, semenit saja, sehari saja, 1 bulan saja, dia tidak pernah merasakan sekalipun pahitnya menuntut ilmu, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, dia akan terjerumus ke dalam hinanya jurang kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kalau antum di dalam menuntut ilmu merasakan tidak enak duduknya, tidak enak suasananya, malas, hendaknya kita bersabar, karena itu bagian dari kepahitan, bagian dari kesusahan yang memang harus kita jalani. Kalau kita tidak sabar menghadapi kepahitan, kesulitan, maka kata Imam Syafi'i, kita akan terjerumus ke dalam hinanya jurang kebodohan sepanjang hayat kita. Wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa waktu mudanya itu terlepas dari kegiatan menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, barang siapa masa mudanya tidak pernah digunakan untuk menuntut ilmu, kabbir alaihi arba'an, takbirkanlah dia 4 kali. Maknanya apa? Takbirkan orang tersebut 4 kali. Maknanya apa?
Ya, lebih baik mati, kata Imam Syafi'i. Ini kata beliau. Para pemuda yang tidak pernah memanfaatkan masa mudanya untuk menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, ditakbirkan 4 kali. Liwafatihi, karena mereka orang-orang yang sudah mati. Mati hatinya. Secara jasadi mereka hidup, berjalan, naik motor, makan, minum. Tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mati. Maka disuruh takbirkan berapa? 4 kali. Liwafatihi. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Dan harga diri seorang pemuda itu terletak pada ketakwaan dan ilmunya. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Jika seorang pemuda tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki ilmu, maka tidak ada gunanya lagi, tidak ada harganya lagi diri seorang pemuda tersebut. Ini nasihat beliau bagi kita mungkin yang selama ini mengalami masa-masa sulit di dalam menuntut ilmu. Terkadang seseorang mengaku saya kesulitan. Kenapa kesulitan? Katanya, karena saya tidak punya duit untuk menuntut ilmu. Itu bagian dari kesulitan yang harus kita jalani. Tapi tidak boleh kita menyerah begitu saja. Saya kesulitan. Kenapa kamu kesulitan? Karena orang tua saya melarang, tapi saya punya duit. Saya kesulitan. Kenapa kesulitan? Orang tua saya mengizinkan saya menuntut ilmu, dan mereka memberi saya harta yang banyak, tapi saya pengen menikah. Saya nggak pengen menuntut ilmu, malas saya. Ini juga bagian dari kesulitan yang harus kita tepis sedikit demi sedikit. Karena rasa sedih yang kita rasakan ini tidak akan bisa hilang hanya dengan kita berduka. Tinggalkan duka dan lanjutkan proses menuntut ilmu. Ini kemuliaan ilmu dan nasihat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Dan ilmu itu hendaknya kita mengambil suri tauladan dari para ulama kita rahimahumullah. Di dalam kitab Qawaidut Tahdits ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, ada sebuah bab berjudul Dzikru Arbabil Himmatil Jalilah fi qiraatihim kutubal hadis fi ayyamin qalilah. Bab tentang penyebutan semangat yang luar biasa dari para ulama kita ketika mereka menghafalkan kitab-kitab hadis. Di dalam bab ini disebutkan kisah dari Al-Imam Al-Fairuz Abadi. Al-Imam Al-Fairuz Abadi itu adalah penulis kitab Al-Qamusul Muhit. Ya, beliau seorang imam ahli bahasa. Beliau menghafalkan kitab Sahih Muslim dalam jangka waktu 3 hari saja. Menghafalkan Sahih Muslim dalam jangka waktu 3 hari saja. Setelah beliau selesai dari membaca Sahih Muslim, beliau mengatakan, qara'tu bihamdillahi jami'a muslimin bijaufi Damasqas Syami jaufin li islami ala Nasiruddin al-Imam Ibn Jahbalin bihadrati huffadhin masyahira a'lami wa tamma bitaufiqil ilahi wa fadlihi qira'atu dattin fi salasati ayami. Saya membaca Sahih Muslim di Damaskus, di negeri Syam, dihadiri oleh Imam Ibn Jahbal, disaksikan oleh para penghafal hadis yang terkenal di seluruh dunia, dan selesai proses pembacaan kitab Sahih Muslim dalam jangka waktu 3 hari. Qira'atul dhab, qiraah pembacaan yang disertai dengan hafalan. Saya ada masalah. Kenapa masalah Anda? Setiap kali menghafal saya lupa. Itu adalah resiko dari orang yang menghafal. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada dan bukan ada di barisan tulisan-tulisan. Itu barangkali beberapa patah kata yang disampaikan oleh para ulama kita rahimahumullah, yang berisi nasihat bagi kita semua para penuntut ilmu. Hendaknya kita bangun dari ketertiduran kita, hendaknya kita bangun dari kemalasan kita untuk kemudian memperbaharui azam, semangat, cita-cita yang tinggi untuk meraih ilmu tadi. Tema pengajian pada kesempatan pagi hari ini adalah Ta'at ulil amri, anugerah ilahi yang terzalimi. Kenapa kita membahas tema ini? Karena kita pada hari-hari terakhir ini sedang hidup pada masa-masa fitnah. Yang fitnah itu ketika datang akan menghilangkan akan menjadi ujian bagi setiap muslim.
Terkadang seseorang meyakini kebenaran agama Islam ini, siang, pagi, sore dia mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju ketika dalam kondisi biasa. Tapi ketika fitnah datang, sedikit yang mampu tetap konsisten berpegang terhadap prinsip yang dia yakini. Contohnya, dikatakan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtasiyah. Nabi melaknat orang yang menyuap dan yang diberi suap. Kita semua setuju? Setuju. Agama pun melarang. Kapan? Dalam kondisi tidak ada suap. Tapi dalam kondisi semua masyarakat menerima suap, kita menerima apa enggak? Mulailah goyang. Terima apa enggak ya? Kalau saya enggak terima suap nanti gimana? Enggak enak sama Pak RT. Semuanya menerima. Mosok saya enggak sendiri? Itu rasa ini muncul ketika kita dihadapkan pada sebuah fitnah. Tidak pandang ustadz, tidak pandang kiai, tidak pandang habib. Kalau sudah ada harta di depan mata, itu mulailah ketika itu iman kita diuji. Sebagaimana prinsip kita ini yang telah kita yakini selama bertahun-tahun, yang telah diyakini oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, diyakini oleh generasi tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama setelahnya, hingga kita meyakininya pada zaman ini. Kita meyakini bahwasanya seorang muslim wajib mentaati penguasa mereka, meskipun mereka penguasa yang jahat. Tapi pada masa-masa fitnah seperti ini, terkadang keyakinan kita ini mengalami apa? Kegoncangan, mengalami pergeseran. Awas, itu penguasa fulan mengumpulkan pendeta-pendeta. Penguasa fulan begini, penguasa fulan begini. Dia ini ingin membantai umat Islam, katanya. Padahal sudah terjadi pembantaian belum? Belum ada pembantaian. Awas, si fulan itu penguasa. Orang-orang Islam. Padahal sudah terjadi belum pembantaian? Belum. Di sisi yang lain kita melihat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menghadapi penguasa yang jelas-jelas memiliki keyakinan kufur, yaitu keyakinan khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk. Ini keyakinan kafir, disepakati oleh semua ulama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah keyakinan kafir. Penguasanya Imam Ahmad memiliki keyakinan ini, dan tidak cukup sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ. Bahkan beliau memaksa rakyatnya, memaksa para ulama untuk mengikuti keyakinan kafir tersebut. Panggil para ulama satu demi satu. Al-Quran itu apa? Makhluk apa kalamullah? Kalau sampean bilang Al-Quran kalamullah, saya penggal batang leher sampean. Akhirnya sebagian ulama mengatakan Al-Quran makhluk karena takut dibunuh. Sebagian lagi melakukan takwil. Ketika ditanya Al-Quran apa? Dia mengatakan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, semuanya ini adalah makhluk. Ya sudah, kamu pergi. Padahal dalam hatinya dia memaksudkan apa? Yang makhluk ini adalah jari-jarinya dia yang dia tunjuk. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini semua adalah makhluk. Supaya dia tidak dibunuh oleh penguasa kala itu. Penguasa yang memiliki keyakinan kafir dan menyeru rakyatnya untuk mengikuti keyakinan kafir, memaksa para ulama untuk meyakini keyakinan kafir. Apakah lantas Imam Ahmad kemudian menyebarkan aib-aibnya atau menyeru kaum muslimin untuk memberontak kepadanya? Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah Imam Ahmad memberontak kepada penguasanya. Padahal beliau merupakan imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah fi dzalikaz zaman, bal fil azmani kulliha. Imam Ahmad itu imam ahli sunnah di zaman itu. Bahkan pada zaman ini para ulama ahli sunnah banyak merujuk kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Ini menunjukkan apa? Kaum muslimin perlu, meskipun nasihat ini sudah pernah disampaikan, perlu disampaikan kembali dan kembali, supaya keyakinan kita tidak mengalami pergeseran ketika terjadi masa-masa fitnah seperti ini. Masa-masa yang jika fitnah tersebut datang, dia tidak membedakan si A dan si B, semuanya diterjang. Semuanya diterjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Pembahasan pertama yang ingin kita jelaskan adalah tentang definisi ulil amri.
pengertian ulil amri yang wajib ditaati oleh seluruh kaum muslimin. Siapakah itu ulil amri? Bagaimana bentuknya ulil amri? Dan kita perlu mengetahui detail pengertian ulil amri ini minimal karena 3 sebab. Kenapa kita perlu mengetahui definisi ulil amri? Minimal karena 3 sebab. As-sababul awwal, yang pertama, sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah." Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Ini di dalam perkara agama. Seseorang terkadang dilarang untuk berbicara dalam sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu di dalam permasalahan dunia. Seorang dukun beranak tidak boleh dia berbicara masalah operasi cesar, ya. Karena dukun beranak, saya belum pernah mendapati seorang dukun beranak melakukan operasi cesar. Ketika seorang dukun beranak melihat seorang dokter melakukan operasi sesar dan dia pulang mengambil sabit, lalu pasiennya dibedah pakai sabit perutnya, niscaya yang terjadi adalah musibah. Maka Allah melarang dari mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu di dalam perkara dunia, apatah lagi di dalam perkara-perkara agama. Berbahaya, ya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah mengatakan kepada muridnya Abu Yusuf, beliau mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jauhilah oleh kamu, wahai muridku, untuk berbicara di dalam permasalahan-permasalahan yang kamu tidak memiliki imam di dalamnya, tidak memiliki pendahulu di dalam permasalahan tersebut. Siapa yang membahas permasalahan itu sebelum kamu? Kalau tidak ada para ulama membicarakannya, maka jangan bicara, ya. Al-Imam Al-Auza'i juga memberikan nasihat sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Dia mengatakan, Al-Imam Al-Auza'i ini mengatakan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah di mana saja sunnah itu beredar. Isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah jiwa kalian di dalam mengikuti sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafikas salih. Sabarkanlah jiwa kalian di dalam mengikuti sunnah ini, karena mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah, perlu kesabaran, ya. Isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah pada satu titik di mana para salafus saleh berhenti pada titik tersebut. Jangan melampaui batas. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan diamlah terhadap hal-ham, diamlah terhadap perkara-perkara yang didiamkan oleh para salafus saleh. Wasluk sabila salafikas saleh, dan berjalanlah di atas jalan para salafus saleh. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Dan kita harus bersabar, ngampet, ya, menahan diri dari berbicara tentang masalah fitnah atau menuliskan status-status di Facebook, di jejaring sosial yang kita tidak memiliki ilmu. Kita mendapati sebagian penuntut ilmu di hari-hari ini, bahkan para ahli ilmu, para penuntut ilmu, bahkan kalangan orang-orang awam, semuanya berubah profesi. Apa profesi mereka hari ini sekarang? Semuanya berubah menjadi seorang pengamat politik, ya. Mulai dari tukang beca, ya, tukang tahu gejrot, penuntut ilmu, guru TPA, imam masjid, ustadz, kiai, habib, semuanya berubah haluan menjadi seorang pengamat politik di hari-hari ini. Statusnya semuanya berbau politik, pembicaranya berbau politik, membicarakan sesuatu, padahal dia bukan ahli politik, ya. Berbicara tentang ulil amri kada wa kada, demikian dan demikian, padahal tidak punya ilmu. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun.
Jangan berbicara di dalam permasalahan yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Demikian juga ketika kita membicarakan ulil amri. Ulil amri itu apa? Supaya kita berbicara di atas ilmu, maka hendaknya kita memahami definisi yang benar terhadap ulil amri. Ini sebab pertama kenapa kita harus memahami definisi ulil amri. Sebagai bentuk realisasi pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita dari berbicara tentang hal-hal yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Kemudian sebab yang kedua, sebagai bentuk realisasi dari metode at-tafsil fil Islam, metode Islam, metode agama Islam yang merinci perkataan. Ya. Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk merinci segala perkataan. Dilarang bagi kita mengambil perkataan-perkataan yang sifatnya global, yang belum jelas, tidak boleh. Karena Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Maka demikianlah kami merinci ayat-ayat kami supaya menjadi jelas jalan orang-orang yang menyimpang, supaya menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat. Itu metode Islam, merinci. Adapun perkataan yang global, itu yang multi tafsir, terkadang bisa menimbulkan salah faham. Jadi Islam memerintahkan kita untuk merinci. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Minhajus Sunnah, beliau mengatakan begini, kalau saya tidak salah, bahwasanya sumber dari segala bencana itu adalah disebabkan karena lafaz-lafaz yang multi tafsir, yang global. Ammal alfazul mujmalah, adapun lafaz-lafaz yang global, yang belum dirinci, fal kalamu fihi bin nafyi wal itsbati duna istifsalin, mengatakan perkataan tadi, lafaz-lafaz yang global, baik menerima ataupun menolaknya dengan tanpa merincinya, yuqi'u fil jahli wad dhalal, akan menjerumuskan kita ke dalam kebodohan, menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, wal fitani wal khabal, dan akan menjerumuskan kita ke dalam fitnah, musibah, wal khabal, menjerumuskan kita ke dalam kekacauan. Jadi perkataan yang masih rancu, yang masih global, itu bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kebodohan, kesesatan, kemudian kekacauan, dan juga apa? Kejahilan. Waqad qil, dan dikatakan aksaru ikhtilafi al-fuqaha min jihati ishtirakil asma. Dan dikatakan bahwasanya sebab berpecahnya para cendekiawan, kenapa mereka kok bisa berselisih pendapat, kenapa Islam ini berubah menjadi berbagai ratusan sekte dan aliran yang jumlahnya hampir tidak bisa kita hitung. Sebabnya adalah min jihati ishtirakil asma, karena lafaz-lafaz yang multi tafsir, lafaz-lafaz yang multi tafsir, supaya ketika kita menyebut kata-kata ulil amri, penguasa, definisinya seperti apa, harus diterangkan secara rinci, supaya tidak menimbulkan apa? Menimbulkan kerancuan, menimbulkan kekacauan, bahkan bisa menimbulkan pertumpahan darah. Bagaimana bisa seperti itu? Iya, karena orang-orang yang memiliki pemikiran terorisme di zaman ini, kenapa mereka bisa nekat melakukan pengeboman, melakukan pembunuhan? Tidak saja kepada orang-orang kafir, bahkan orang-orang Islam juga mereka bunuh. Di antara sebabnya mereka tidak memahami definisi dari ulil amri. Menurut mereka, ulil amri, penguasa yang ada di negara ini, bukan ulil amri yang sah secara syariat. Justru mereka adalah antek-antek tauhid yang harus dibasmi, yang harus diberantas, sehingga terjadi kekacauan berpikir. Mereka tidak memahami definisi ulil amri. Makanya kita merinci definisi ulil amri ini, supaya tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan pertumpahan darah, kejahilan, dan sebab-sebab yang sangat buruk yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin ke berapa? Kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus memahami definisi ulil amri? Yaitu supaya kita terbebas dari makar
orang-orang yang sesat, dari makar kelompok-kelompok sesat, dari makar sekte-sekte sesat yang banyak bertebaran. Kenapa seperti itu? Karena mayoritas para pendiri sekte, aliran, organisasi, kemudian apa lagi? Golongan-golongan, firqah-firqah, kelompok-kelompok, masing-masing mereka tampil di hadapan kaum muslimin dan mengklaim, mengaku bahwasanya dirinya adalah ulil amri yang harus ditaati. Ketahuilah wahai kalian kaum muslimin, saya adalah ulil amri, wajib bagi kalian mentaati ulil amri. Kalau kalian tidak mentaati ulil amri, sama saja kalian memaksiati Allah. Maka neraka tempat kembali kalian. Banyak ustadz yang mengaku dirinya sebagai ulil amri, kiai mengaku dirinya sebagai ulil amri, ketua kelompok mengaku dirinya sebagai ulil amri, dan minta dibaiat oleh para pengikutnya. Kalau kita tidak memahami definisi ulil amri, kita akan terseret ke dalam arus pemikiran seperti ini. Ini fungsi ketiga. Kenapa kita harus memahami definisi ulil amri dengan pemahaman yang benar, yang baik, supaya kita tidak terjebak. Kalau kita sudah berbaiat kepada ketua sekte, kepada ustadz fulan yang merupakan pemimpin kelompok fulan, kita berbaiat, bersumpah setia, dan kita akan dimintai pajak. Sampean sudah bersumpah setia kepada saya, dan sampean punya kewajiban membayar pajak yang di atas namakan apa? Zakat profesi. Tidak ada dalam Islam zakat profesi. 20% dari penghasilan sampean disetorkan kepada saya, karena saya ini ulil amri. Kalau sampean melawan, neraka sampean. Betapa banyak kaum muslimin yang terjebak ke dalam lingkaran setan seperti ini. Sebabnya apa? Karena mereka tidak memahami definisi ulil amri, penguasa yang sah secara syariat. Mereka tidak memahaminya. Seperti itu, ya. Bahkan semua sekte yang ada, yang pernah kita jumpai, mayoritasnya ujung-ujungnya ini ketuanya ini, pendirinya ini minta dibaiat, minta dijadikan sebagai ulil amri yang wajib untuk ditaati. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri. Ini ayat ini mas, katanya Islam tidak mungkin kecuali dengan jamaah. Jamaah tidak mungkin ada kecuali dengan amir. Amir tidak mungkin ada kecuali dengan baiat. Baiat tidak mungkin ada kecuali dengan keberadaan apa? As-sam'u wa ta'ah. Jadi sampean kan orang Islam. Iya, saya orang Islam, harus pakai jamaah. Oh begitu ya. Terus jamaah tidak mungkin diwujudkan kecuali ada keberadaan amir, penguasa. Lah terus penguasa tidak mungkin ada kecuali jika ada sumpah setia. Sumpah setia tidak mungkin ada kecuali jika ada ketaatan kaum muslimin kepada amirnya. Saya ini amir, jadi sampean harus berbaiat kepada saya. Kalau tidak, maka berarti tidak ada Islam di dalam diri sampean, ya. Berarti sampean bukan orang Islam, berarti sampean kafir. Dalilnya mana? Nabi mengatakan, man mata bi ghairi imamin faqad mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati dengan tanpa memiliki imam, tanpa berbaiat, bersumpah setia kepada imam, sumpah setia kepada amir, maka dia mati jahiliyah. Jadi sampean kalau nggak mau baiat kepada saya, sampean kafir, mati jahiliyah, begitu. Dan semua sekte-sekte yang ada, hampir semuanya mengklaim seperti ini. Sayalah ulil amri yang sah. Nanti ada lagi kelompok fulan, saya ulil amri yang sah. Sampai-sampai orang yang mengaku menjadi ulil amri bukan dari kalangan ahli ilmu pun juga diikuti oleh mereka. Saking karena apa? Kejahilan yang bersarang di atas kepala. Sampai-sampai ada yang lebih parah lagi, orang yang bodoh mengklaim menjadi seorang nabi pun juga memiliki banyak sekali pengikut. Saya mendengar ada nabi palsu namanya Ahmad Musadek. Masih mending, ya, dari Bogor, katanya menerima wahyu di Gunung Bunder. Ya, menerima wahyu di Gunung Bunder. Kemudian ada lagi nabi palsu, seorang tukang las, bayangkan. Saking jahilnya kaum muslimin, tukang las mengaku menjadi nabi, namanya Tugimin.
Betul, saya tidak bohong. Sampai ada seorang kiai berkomentar begini, ini orang namanya Tugimin menjadi nabi, kok ya ada pengikutnya? Dilihat dari namanya saja sudah tidak pantas dia menjadi nabi. Masa ada nabi Tugimin? Kalau kita bersolawat nabinya Muhammad enak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nabinya Tugimin, Allahumma salli ala Tugimin wa ala ali Tugimin, tidak pantas. Kemudian ketika diwawancara nabi palsu ini, di depannya ada, maaf saya menyebut merek, ada Pocari Sweat. Dikomentirlah sama kiai ini ada nabi palsu kekurangan ion, jadi dia butuh minum Pocari Sweat. Yang teranyar nabi palsu siapa yang tahu? Namanya siapa? Namanya siapa nabi palsu yang terbaru ini? Asep. Asep apa Cecep? Cecep. Cecep Gorbacep, yang mengaku menjadi nabi, padahal orangnya pakai celana jeans, rambutnya gondrong, ya. Ini mengaku menjadi nabi. Tapi itu bukan aneh, yang lebih aneh lagi banyak pengikutnya. La haula wala quwata illa billah. Karena kejahilan yang sudah merata. Setiap orang yang mengklaim menjadi nabi, mengklaim menjadi ulil amri, ditaati, dibaiati, diberikan pajak kepada dia, kaya, tanpa dia bekerja menerima pajak bulanan dari para jamaah pengajiannya, menjadi orang yang kaya. Dan yang lebih bodoh lagi, orang-orang yang mengaji kepada dia merasa nyaman, enjoy, bahkan dia merasa itu sebagai sebuah amal soleh. Itulah yang dinamakan apa? Sebagai amalan bid'ah. Orang berbuat bid'ah menjadi pengikutnya nabi palsu, itu kalau disuruh bertobat tidak mau. Lah wong saya ini berbaiat kepada nabi utusan Allah kok disuruh bertaubat. Sampean itu yang bertaubat. Sampai tidak mau berbaiat kepada Rasulullah, sampai bertobat. Jadi pelaku bid'ah itu merasa dirinya tidak sedang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Hai Muhammad, maukah kamu aku beritahu orang yang banyak beramal tapi bangkrut? Banyak beramal tapi bangkrut. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka dirinya melakukan amal ibadah. Para pengikut nabi palsu, mereka menyangka dirinya beribadah, padahal mereka dikatakan oleh Allah orang-orang yang sesat perilakunya di alam dunia. Orang-orang teroris yang melakukan pembunuhan di mana-mana. Bayangkan, di dalam Islam itu ada dua harta yang diperoleh dari proses peperangan. Satu namanya ghanimah, dua namanya fai', ya. Fai'. Ghanimah ini harta yang didapat oleh kaum muslimin ketika mereka berjihad, musuh melarikan diri. Harta-hartanya ditinggal, pedangnya ditinggal, senjatanya ditinggal, diambil. Ini menjadi harta rampasan perang, namanya ghanimah. Tapi apabila bertemu dua pasukan, sebelum terjadi peperangan, mereka sudah menyerah dulu. Kami angkat tangan, nggak berani kan. Orang Islam kok sangar-sangar begitu ya. Haus darah semua, saya nggak berani kan. Kemudian hartanya diambil, ini namanya fai'. Fai'. Rampasan yang diperoleh tanpa melalui proses peperangan. Ya. Kelompok terorisme yang ada di Medan itu merampok bank CIMB di Medan tanpa peperangan. Lah iya, angkat tangan. Kalau nggak mau angkat tangan tak tembak kamu. Hartanya diambil. Ketika ditanya kenapa kamu merampok, ini fai', ini harta rampasan perang katanya. Halal ini. Merampok itu diklaim sebagai sebuah berjihad fisabilillah. Demikian juga merampok toko emas, dikiranya itu halal. Orang-orang seperti inilah yang disifati oleh Allah, orang-orang yang sesat, tapi mereka mengaku menyangka dirinya ini sedang melaksanakan ibadah. Demikian pula orang-orang yang tidak memahami definisi ulil amri dengan pemahaman yang benar. Mereka menyanjung ulil amrinya, menyanjung ustadznya, dikiranya itu ulil amri yang wajib ditaati. Kalau kita melawan kita akan kualat, menerima laknat dari Allah dan seterusnya dan seterusnya. Syekh Ali Hasan Al-Halabi di dalam kitabnya Al-Bai'atu Bainas Sunnati wal Bid'ah mengatakan, "Wala yakunu dzalika syar'an wa irfan." Yang namanya baiat, sumpah setia, itu tidak boleh diberikan baik secara syar'i, secara syariat maupun secara akal, secara pengetahuan, ya, illa
li amiril mu'minin wa khalifatil muslimin, kecuali diberikan kepada amirul mu'minin dan khalifatul muslimin, kecuali diberikan kepada khalifah, kepada penguasa kaum muslimin. Id innal muttattabi'a lil ahdath allati tatimmu min khilaliha bai'atu al ummati li ra'isid daulah. Karena orang-orang yang meneliti dengan penelitian yang detail, yang rinci, dia akan mendapati proses baiat antara umat terhadap penguasanya. La yakunu illa li ra'isid daulah. Itu tidak pernah diberikan kecuali kepada penguasa suatu negeri. Jadi ulil amri dari keterangan beliau Syekh Ali Hasan Al-Halabi, maknanya adalah penguasa di sebuah negara. Dan namanya baiat sumpah setia itu hanya diberikan kepada penguasa negara, tidak diberikan kepada ustadz, kepada penguasa sekte, pendiri yayasan, pendiri pesantren, pendiri golongan, firqah, aliran-aliran yang jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak boleh kita berbaiat kepada mereka, ya, karena mereka ulil amri palsu. Sebagaimana ada nabi palsu, ada ulil amri yang palsu, ada juga ustadz yang palsu, ada juga santri yang palsu, bahkan ada mu'alaf yang palsu. Mengaku masuk Islam, mas saya masuk Islam, saya dikucilkan keluarga saya diusir, nggak punya apa-apa, cuma celana sama baju. Sekarang saya kelaparan, saya minta 10 juta dong. Ya, dikasih 10 juta, kasihan ya ini orang masuk Islam, diusir sama keluarganya, nggak punya duit. Ini saya bantu kamu. Ternyata besoknya lagi dia minta lagi di sana, minta lagi di sana. Dalam 1 bulan udah ngantongi 100 juta. Mu'alaf palsu. Jadi banyak barang palsu di zaman ini. KW ya, banyak barang KW. Ada, bahkan konon ada salafi KW juga. Ada ulil amri yang KW. Para pendiri sekte, pemimpin sekte yang minta dibaiat, mereka adalah ulil amri yang palsu, yang tidak boleh kita membaiat mereka. Syekh Albani juga pernah ditanya dengan pertanyaan begini, ba'dul jama'atil islamiyah allati tad'u ilal aqidatis salafiyah. Sebagian jamaah-jamaah Islam yang mereka menyeru kaum muslimin untuk meyakini apa? Akidah salafiyah. Tattakhidullah amiran 'aman wal umara. Mereka mengangkat seorang amir. Mereka mengangkat seorang amir wa tulzimu atba'ah bi ta'ati haula'il amir. Dan mereka mewajibkan kepada para pengikutnya untuk membaiat kepada amir tadi yang diangkat oleh jamaah-jamaah tadi. Wa taqulu, mereka mengatakan hadhil imaratu syar'iyyah wa wajibat ta'ah. Ini kepemimpinan amir kita ini dia sah secara syar'i dan dia wajib untuk ditaati. Fama raddukum, apa balas bantahan Anda wahai Syekh Al-Albani? Kata beliau, wadihun anna hadzal istidlal muhalhalun. Sudah sangat jelas bahwasanya cara berargumentasi seperti ini adalah cara berargumentasi yang goncang, yang tidak benar. Jadi kalau ada jamaah-jamaah, sekte-sekte, ustadznya minta dibaiat, kata beliau ini adalah argumentasi yang goncang, yang tidak benar. Kenapa? Di antara alasan beliau adalah li'anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam man asa amiri faqad asani. Karena sabda Nabi mengatakan barang siapa memaksiati amirku, maka dia sungguh telah memaksiati aku, memaksiati Rasulullah. Fahadzal amir alladhi nassaba nafsahu ala jama'atin minan nas yablughul uluf. Para amir ini yang mengangkat dirinya sendiri di dalam jamaahnya untuk minta ditaati, minta dibaiat, ini mencapai jumlahnya itu ribuan. Padahal Nabi mengatakan kalau ada amir satu sudah dibaiat, ada amir yang lain, maka bunuh amir yang kedua. Terus ini yang mau kita bunuh yang mana ini? Di antara ribuan ulil amri palsu ini. Jadi tidak boleh jamaah-jamaah minta dibaiat, minta ditaati sebagaimana ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Jadi nanti antum semua yang hadir di sini, baik yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang pintar maupun yang agak pintar, ya, yang bodoh maupun yang agak bodoh, kalau hadir di sebuah pengajian ustadznya minta dibaiat, tinggalkan pengajian itu, karena ini aliran sesat ini. Ya. Baiat menurut Islam hanya diberikan kepada penguasa sebuah negara, ya, di penguasa sebuah negara. Ini diantara alasan-alasan yang apa?
yang menjadikan kita memahami definisi ulil amri dengan pemahaman yang benar. Mana dalil yang mengatakan ulil amri hanya diberikan kepada penguasa? Di sebuah negeri Allah mengatakan, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu bersumpah setia kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu tangan Allah berada di atas tangan mereka. Hakikatnya kalau ada orang Islam bersumpah setia kepada Rasulullah, maka hakikatnya mereka sedang bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baiat yang diberikan kepada ulil amri itu hakikatnya baiat yang kita berikan kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam dalil yang dikatakan yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah. Maksudnya jamaah apa? Jamaah kaum muslim yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara. Begitu. Dan karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati penguasa, maka baiatnya pun juga kepada penguasa, bukan kepada ustadz-ustadz tadi yang menjadi pemimpin golongan, menjadi pemimpin sekte, yang itu semuanya tidak benar. Nah, itu 3 sebab yang menjadi alasan kita kenapa kita harus memahami ulil amri dengan pemahaman yang benar. Sekarang kita akan menyebutkan definisi ulil amri dengan pemahaman yang benar, sebagaimana dituliskan oleh para ulama rahimahumullah. Ya, sebagaimana dituliskan oleh para ulama rahimahumullah. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan di dalam kitab Al-Aqidah As-Sifariniyah, wal imamatu naw'ani. Kepemimpinan di dalam Islam itu ada 2 jenis. Imamatun fid dini wa imamatun fit tanzimi wa tadbir. Kepemimpinan di dalam agama dan kepemimpinan di dalam sistem pemerintahan maupun struktur organisasi. Itu jenis kepemimpinan di dalam Islam. Famin imamati din al-imamatu fis shalah. Kepemimpinan di dalam agama itu contohnya kepemimpinan di dalam salat. Fal imamu fis sholati imamatuhu imamatud din. Seorang imam yang memimpin salat, jenis kepemimpinannya adalah kepemimpinan agama, bukan kepemimpinan organisasi, bukan kepemimpinan sistem pemerintahan, tapi kepemimpinan agama. Wa ma'a dzalika falahu naw'un minat tadbir. Akan tetapi di samping memiliki jenis kepemimpinan agama, seorang imam juga memiliki jenis kepemimpinan yang lain. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarana bimutaba'atihi wan nahyi an sabqihi. Karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati imam di dalam salat, mengikuti gerakannya dan tidak boleh mendahului imam. Jadi di samping kepemimpinan agama, imam salat ini juga memiliki kepemimpinan pemerintahan. Karena kalau imam ruku, kita ikut ruku. Kalau imam sujud, kita juga ikut sujud. Wa amma imamatut tadbir, adapun kepemimpinan dalam sistem kepemerintahan, fatasmalul imam al-a'zam. Itu mencakup al-imam al-a'zam, penguasa tertinggi di sebuah negeri. Wa man dunahu, dan yang selainnya. Wal imamul a'zam, yang dimaksud al-imamul a'zam, huwa alladzi lahul kalimatul ulya fil bilad, yaitu yang memiliki keputusan tertinggi di sebuah negeri, yang memiliki kekuasaan tertinggi di sebuah negeri. Itu disebut dengan al-imam al-a'zam atau ulil amri. Ulil amri itu yang memiliki kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Kal muluk, seperti para raja, waru'asail jumhuriyat, dan para presiden di republik-republik mereka. Wa ma asbah dzalik, dan yang lainnya, ya, termasuk sultan juga. Ya, sultan, raja, presiden. Wa man dunahu, dan juga selainnya, kal wuzara, seperti para menteri-menteri, wal umara, dan para gubernur-gubernur, kata beliau. Wa ma asbah dzalik, dan yang selainnya. Ini definisi ulil amri yang diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Sifariniyah. Sebuah definisi yang rinci, yang memotong, memupus seluruh harapan orang-orang yang ingin membuat syubhat
berkaitan dengan ulil amri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena satu, ada orang yang mengatakan memiliki syubhat, penguasa yang harus kita taati itu adalah ulil amri. Ulil amri itu adalah orang yang menerapkan sistem Islam di dalam pemerintahannya. Adapun negara kita ini, dia memakai sistem demokrasi yang kufur. Presiden memakai sistem republik, dan itu bukan sistem Islam. Jadi tidak perlu kita mentaati presiden, katanya. Kata Imam Ibnu Utsaimin, presiden itulah yang disebut sebagai ulil amri, sehingga bungkamlah mereka. Ada lagi yang mengatakan pada masa-masa pemilu ini ada orang yang suka mencaci gubernur-gubernur. Itu kan gubernur itu bukan ulil amri, dia kan menteri. Tidak apa-apa kita sebarkan aibnya, kita caci maki dia di media-media sosial, kita sebutkan aib-aibnya. Toh dia itu cuma gubernur, dia itu cuma menteri, bukan presiden. Maka di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin, wa madunahu kal wuzara'i wal umara. Ulil amri itu mencakup presiden-presiden, para raja, dan yang selainnya dari kalangan para menteri-menteri dan gubernur-gubernur. Mereka adalah ulil amri. Selama mereka masih orang Islam, tidak boleh bagi kita mencaci makinya, melaknatnya, menyebarkan aib-aibnya, apatah lagi kita memberontak kepadanya. Waliyadzubillah. Sebagian kalangan yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnati wal jamaah di zaman ini, di masa fitnah ini, mulai lancang, mulai melupakan prinsip ahli sunnah yang telah mereka terima dari guru-guru mereka. Sehingga dengan tanpa rasa berdosa dia menuliskan status Facebook, gubernur fulan tingkahnya gak karu-karuan, menteri fulan tingkahnya kayak setan, menteri fulan pro kepada orang kafir, menteri fulan itu bejat, dan lain sebagainya. Padahal ulil amri yang diterangkan oleh para ulama itu mencakup apa? Para raja, para gubernur, bahkan mencakup juga para presiden, bahkan mencakup para menteri-menterinya, jajarannya. Itu adalah termasuk dari kategori ulil amri. Ini min babid dzikr, min babid tadzkir, peringatan bagi kita semua yang selama ini mungkin lalai terhadap prinsip agung yang sudah kita warisi selama bertahun-tahun. Tapi karena datangnya fitnah, kemudian kita mengedepankan informasi-informasi dari media massa untuk kemudian kita sebarkan di khalayak kaum muslimin. La syakka wala raib, ini adalah tanpa ada keraguan adalah merupakan metode yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi ulil amri. Jadi saya tegaskan lagi sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Sifariniyah, termasuk ulil amri adalah para raja. Termasuk ulil amri adalah para presiden di republik-republik mereka. Dan Syekh Ibnu Utsaimin itu ulama yang mengerti, yang hidup di zaman ini, ya, bentuk negara republik itu seperti apa, beliau ngerti. Tetapi beliau tetap memasukkan presiden itu sebagai seorang ulil amri, memasukkan menteri-menterinya, memasukkan gubernur-gubernurnya itu masuk ke dalam jajaran ulil amri. Dan beliau menyebutkan dengan kata-kata jelas, al-wuzara wal umara. Jadi tidak ada alasan bagi kita mulai hari ini untuk menyebarkan aib-aib dari gubernur-gubernur yang mungkin secara pribadi kita tidak suka, hanya karena kita berbekal apa? Informasi-informasi yang terkadang akurasinya masih dipertanyakan. Apalagi berita di zaman ini, waliyadzubillah, banyak istilahnya apa? Hoak. Bahkan saya tidak mengatakan hoak lagi, sudah mencapai derajat hoek gitu. Berita-berita yang disebarkan di zaman ini jangan langsung ditelan mentah-mentah. Meskipun berasal dari guru kita, dari teman kita, kawan karib kita, semuanya harus tetap di cross check. Kul, katakan wahai Muhammad, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu asa an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Katakanlah, jika seorang fasik membawa kabar berita, maka tabayunlah, di cross check. Jangan langsung ini ada status demikian, bagikan, share, izin share. Enggak taunya itu informasi yang salah. Asa antusibu qauman bijahalatin.
supaya kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum dengan karena jahil. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan karena tidak ada cross check terlebih dahulu. Ya, ini definisi ulil amri yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus mentaati ulil amri, baik mereka itu khalifatul muslimin, baik mereka itu al-imamul a'zam, baik mereka itu para raja, para presiden, para gubernur, ataupun menteri-menterinya. Kenapa kita harus mentaatinya? Karena ini merupakan ijma' ahli sunnah wal jamaah, kesepakatan ahli sunnati wal jamaah dari berbagai rentang masa dan dari berbagai penjuru dunia. Antum kalau tidak percaya silahkan cek, ada sebuah kitab agung yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai rahimahullah. Sebagian mengatakan Al-Lalakai, ya, sebagaimana sebagian menyebutkan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebagian lagi menyebut apa? As-Si'di. Mana tuh yang benar sama saja. Ya. Menurut kaidah bahasa yang betul adalah As-Sa'di. Tapi menurut dialek di kampungnya Imam Abdurrahman, mereka biasa menyebut apa? As-Si'di. Tapi secara kaidah bahasa itu yang benar As-Sa'di. Cuman orang-orang di kampung itu menyebutnya apa? As-Si'di. Seperti orang Betawi, namanya siapa? Fatimah. Orang Betawi panggilnya apa? Fatime. Mana yang betul? Nama sampean itu mana yang betul? Fatimah apa Fatime? Bejo apa beje? Begitu ya. Dua-duanya sama saja. Ya orangnya satu. Bahkan ta'addudul asma ya dulu ala fadlil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan keutamaan si pemilik nama. Jadi antum kalau punya nama banyak bagus itu. Menunjukkan antum punya keutamaan. Si fulan namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Tapi di desa lain dia dikenal sebagai sang dermawan. Di desa lain dia dikenal sebagai sang sopan. Semakin banyak namanya, dengan catatan itu nama yang baik ya. Kalau namanya buruk seperti para preman itu ya, di sini namanya tikus. Di sana namanya cindil. Sana lagi punya nama yang lain. Nah, buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang namanya paling banyak. Antum tahu singa? Singa, tahu singa ya? Binatang. Dia mendapat gelar apa di negeri kita ini? Mendapat gelar apa? Raja hutan. Singa itu. Macan itu raja hutan. Antum tahu berapa namanya dari singa itu? Saya pernah membaca kitab khusus ditulis untuk menerangkan nama-nama singa. Kalau saya tidak salah ingat, sinonimnya singa di kalangan bangsa Arab itu ada 600. Wajar, namanya banyak. Jadi dia binatang yang mulia di kalangan apa? Penghuni hutan. Konon seperti itu ya. Dan dia dijadikan sebagai simbol kemuliaan. Ya. Kalau kita seseorang dikatakan, oh dia seperti singa, bangga dia. Tapi kalau dia dikatakan, oh dia seperti kerbau, dia bangga apa? Susah. Ya susah ya, masa saya disamakan seperti kerbau. Kalau disamakan seperti singa dan kerbau itu nggak punya nama lain ya. Kebu, dia punya nama lain. Kembali kepada kitab Al-Imam Al-Lalakai rahimahullah yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau meriwayatkan kesepakatan para ulama ahli sunnah lebih dari 500 kalau saya tidak salah. Nama-nama para ulama ini beliau absen di awal kitabnya. Mulai dari negeri Madinah, dari Makkah, dari negeri Syam, dari India, dari mana, di absen semua nama-nama para ulama. Kemudian beliau menyebutkan poin-poin yang menjadi kesepakatan para ulama, di antaranya adalah as-sam'u wa ta'atu liwulati umuril muslimin. Mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Ini menjadi bukti bahwasanya mentaati penguasa kaum muslimin ini adalah menjadi sebuah kesepakatan para ulama ulul Islam sejak zamannya sahabat sampai zamannya Imam Al-Lalakai, bahkan sampai zaman hari ini. Dan perlu saya sampaikan di pertengahan pengajian ini sebelum terlupa, mungkin ada yang bertanya, sampean kok kemana-mana mengkampanyekan ketaatan kepada penguasa, sampean diberi amplop berapa sama penguasa? Saya nggak diberi amplop. Dan saya bukan pegawai negeri. Keluarga saya tidak ada satupun yang menjadi pegawai negeri. Tapi saya senantiasa mengkampanyekan supaya kaum muslimin mentaati penguasa mereka. Kenapa? Karena itulah ajaran agama Islam yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabat.
dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, generasi tabi'in, atba'u tabi'in sampai pada masa kita. Syekh Abdul Salam Al-Barjas rahimahullah, seorang ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia, menyatakan di dalam kitabnya yang agung, Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Beliau mengatakan, as-sam'u wa ta'atu li wulati al-amri minal muslimin, mendengar dan taat terhadap ulil amri dari kalangan kaum muslimin, mujma'un alaihi inda ahli sunnah, itu disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa huwa aslun min usulihim, dan tidak cukup, bahkan itu merupakan prinsip agama di antara sekian prinsip-prinsip mereka, allati banau biha ahlal bid'ah wal ahwa, yang mana mereka ini menyelisihi ahlul bid'ah, menyelisihi para pengikut hawa nafsu. Keterangan beliau, jadi ciri ahli sunnah, orang yang senantiasa berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasulullah, mereka ini senantiasa mentaati penguasanya meskipun jahat. Dan antum mayoritas akan mendapati semua firqah-firqah, semua sekte-sekte yang bertebaran di dunia ini, pasti mereka memiliki satu prinsip yang sama. Dikatakan oleh para ulama, al-hizbiyatu millatun wahidatun. Orang-orang hizbiyah itu memiliki agama yang satu. Di antara bentuk persatuan mereka, yaitu mereka bersepakat untuk senantiasa mencaci maki penguasa, bersepakat untuk senantiasa merongrong kekuasaan penguasa, bersepakat untuk senantiasa memusuhi penguasanya. Ya. Antum kalau ikut pengajian, ustadznya ngomong penguasa kita bejat, penguasa kita naudzubillah gaweane korupsi dan lain sebagainya, ketahuilah dia berada pada satu agama, yaitu agama yang menyimpang dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan saya mendapati seorang teman, iya memang setelah saya teliti itu hampir semua sekte-sekte yang ada itu pasti mereka itu memiliki satu ajaran yang sama, yaitu apa? Gemar sekali menyebutkan aib-aib penguasanya. Bahkan ada satu buletin, satu majalah yang mengatasnamakan dakwah Islam, itu kegiatan mereka siang, pagi, sore, malam itu adalah mencari cacat-cacatnya penguasa dan didata, kemudian disebarkan kepada kaum muslimin. Nanti kalau ada pemilu seperti ini, wah tambah karu-karuan. Ya. Kalau ada bencana alam, tambah karu-karuan. Penguasa enggak becus ngurusi bencana begini begitu. Dan semua kebijakannya tidak ada yang benar. Setiap kali ada musibah pasti dikaitkan dengan kesalahan penguasa. Loh kenapa kok negara kita penuh dengan bencana? Karena penguasa kita ini salah ini. Kenapa? Penguasa kita tidak mau pakai sistem khilafah. Kenapa ada banyak kecelakaan ya di Indonesia? Karena penguasa kita nggak pakai sistem khilafah. Kenapa ada banyak perawan-perawan tua yang belum mendapatkan suami? Ya, karena penguasa kita nggak menerapkan sistem khilafah, begitu. Kenapa sering terjadi bencana alam, tsunami, gunung meletus? Karena penguasa kita tidak pakai sistem khilafah. Semua bencana ditimpakan kepada penguasa kita. Na'udzubillah. Ini adalah dakwah dari orang-orang yang menyimpang dari prinsip ahli sunnati wal jamaah. Jadi kenapa kita harus mentaati penguasa kita? Karena itu merupakan sebuah kesepakatan para ulama yang diwarisi oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ini pakai istirahat enggak ini? Langsung aja? Atau pakai istirahat dulu? Terus nih. Kemudian alasan kedua kenapa kita mentaati penguasa kita, di antara dalilnya adalah dari Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ini dalam surat An-Nisa ayat 59. Nanti bisa lihat di makalahnya. An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri atau penguasa di antara kalian. Ini nas Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau kita membaca Al-Quran hanya berbekal terjemahan, mungkin kita tidak akan menemukan jawabannya. Ya. Berpeganglah kepada tali Allah. Tapi ketika kita melihat kitab-kitab tafsir
Di antara tafsir Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi, kita bisa melihat di situ bahwasanya hablullah, tali Allah, di situ diterjemahkan sebagai apa? Ulil amri, sebagai penguasa kaum muslimin. Maknanya apa? Kalau tali Allah diartikan sebagai penguasa, berpegang teguhlah kalian kepada penguasa kalian dan jangan kalian bercerai-berai, mencabut ketaatan dari mereka. Ini dalil-dalil dari Al-Quran dan masih banyak yang lainnya. Adapun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis-hadisnya mencapai derajat mutawatir, yaitu tingkatan hadis yang paling tinggi ditinjau dari jumlah rawi-rawi yang ada. Tingkatan derajat hadis yang paling tinggi ditinjau dari jumlah perawinya. Hadis-hadis yang menyuruh kita mentaati penguasa itu mencapai derajat yang mutawatir, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, innahu satakunu ba'di umara. Nanti setelah aku tiada akan muncul para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa. La yastannuna bisunnati. Mereka tidak mau mengambil sunnahku. Wala yahtaduna bihadi. Mereka tidak mau mengambil petunjukku. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati mereka seperti hati-hati setan. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nasna'u ya Rasulullah in adrakna dzalik? Bagaimana yang kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Jika kami menemui penguasa yang tidak mau mengambil sunnah Rasulullah, menemui penguasa yang hatinya seperti hati setan di dalam tubuh manusia, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, isma' wa ati' lil amir walau akhadha malaka wa daraba dhahraka. Dengarlah perkataan penguasa kalian, taatilah perintah mereka, meskipun mereka memukul punggungmu, meskipun mereka merampas hartamu. Ada para Facebooker yang menyebarkan aib-aib penguasa itu yang pernah digebuki oleh penguasanya? Tidak pernah ada. Kalaupun nanti mereka dipukuli penguasanya, tetap mereka tidak boleh membuat status-status berisi apa? Cacian dan celaan kepada presiden, cacian dan celaan kepada gubernur dan menteri-menteri, selama mereka masih berstatus sebagai orang Islam. Kalaupun harta kita dirampas oleh mereka, kalaupun punggung kita didera, dicambuk, dipukul oleh mereka, kata Rasulullah, isma' wa ati' walau akhadha malaka wa daraba dhahraka. Meskipun mereka memukulmu dan merampas hartamu, tetap wajib bagi kamu apa? Mentaati mereka. Ini dalil-dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ketika kita duduk seperti ini, kita akan menganggukkan kepala, tanda kita setuju. Tapi nanti ketika kita menghadapi langsung fitnah itu datang, ketika ada gubernur datang ke rumah kita, Mas, sampean sekarang pergi dari rumah ini. Loh kok begitu? Rumah sampean saya gusur. Mungkin kita nggak akan bisa sabar, ya kan? Ada yang di sini rumahnya digusur kemudian tidak mencaci penguasanya. Padahal itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan rumah kita digusur, baru kita mendengar berita penguasa kita melakukan keburukan, kita sudah berani mencacinya. Tapi pengajian ini sebagai bentuk tadzkir, peringatan bagi kita semuanya. Hendaknya kita senantiasa meminta rizki kepada Allah untuk menunjukkan sesuatu yang benar itu benar, dan agar Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk melaksanakannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dalil dari Al-Quran ada, dalil dari sunnah Rasulullah ada. Pertanyaannya, sebagian orang akan melontarkan syubhat terhadap prinsip yang agung ini, berusaha mempengaruhi kaum muslimin supaya menentang kepada penguasanya, dan mereka membawa syubhat. Di antara syubhat yang mereka lontarkan adalah, kan penguasa kita jahat. Penguasa kita ini orang-orang yang suka korupsi, yang suka main wanita, yang suka melakukan tindakan-tindakan kebid'ahan, kemaksiatan yang sangat banyak sekali. Padahal dalil-dalil kita membantahnya, bahwasanya dalil yang tadi kita bacakan menjadi hujjah, menjadi argumen, meskipun penguasa tersebut orang-orang yang jahat, tetap Rasulullah memerintahkan kita untuk mentaatinya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata,
Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina. Dan kami tidak memandang bolehnya seseorang memberontak kepada penguasa kita maupun pemimpin kita. Wa in jaru, meskipun mereka ini berbuat jahat. Wala nada'u alaihim, tidak boleh kita mendoakan keburukan bagi mereka, mendoakan laknat. Semoga Allah melaknati pemimpin kita. Tidak boleh seperti itu. Bismillah. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, tidak boleh kita mencabut ketaatan kita. Wa nara ta'atuhum min ta'atillah, bahkan ketaatan kepada penguasa ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'muru bi maksiatin, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Jadi kalau penguasa kita berbuat jahat, sudah, jahat itu akan menjadi tanggungan mereka sendiri. Tapi kita tetap mentaati mereka di dalam hal-hal yang baik. Tapi kalau si penguasa yang jahat ini memerintahkan kita untuk menerima suap, ya jangan diterima, karena itu kemaksiatan. Jangan diterima. Dan kita tidak boleh mendoakan keburukan, tapi mendoakan kebaikan. Karena kalau penguasanya baik, kan nanti efeknya yang menerima seluruh kaum muslimin. Kenapa kita dilarang untuk melawan penguasa kita ini? Ya, sebabnya adalah kalau kita melawannya, memberontak kepadanya, justru akan timbul pertumpahan darah. Dan sudah banyak sekali sejarah membuktikan. Tahun 98 misalnya, ya, terjadi pemberontakan terhadap penguasa, itu berapa nyawa yang harus ditebus, berapa harta yang harus hilang, dan berapa juta rakyat Indonesia menampakkan sifat aslinya sehingga terjadi penjarahan massal secara serentak. Itu ketika kita memberontak kepada penguasa kita. Makanya Imam Ibn Abil Iz mengatakan, wa ammalu zumu ta'atihim wa injaru fali'annahu yatarattabu 'alal khuruj an ta'atihi minal mafasid at'af. Kenapa kita melarang dari memberontak kepada penguasa yang jahat? Karena ketika kita memberontak, itu akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih rusak daripada kerusakan yang dilakukan oleh penguasa kita. Jadi jawabannya, meskipun penguasa kita jahat, kita tetap diperintahkan untuk mentaati mereka. Karena penguasa ketika dirongrong, dia tidak akan tinggal diam. Ketika ada pemberontakan yang mau memberontak, dia tidak akan tinggal diam dan berusaha melakukan, mempertahankan kekuasaannya. Maka tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Subhat yang kedua dikatakan, ulil amri yang kita taati adalah penguasa yang memakai sistem Islam di dalam sistem pemerintahannya. Adapun negara kita Indonesia, mereka memakai sistem apa? Demokrasi, sistem yang kufur. Jadi kita tidak perlu mentaatinya. Ini juga subhat. Ya, karena yang namanya khilafah dikatakan oleh Rasulullah itu sudah habis setelah habisnya kekuasaan Al-Hasan bin Ali. Rasulullah mengatakan al-khilafatu 30 sanatan, thumma tasiru mulkan ba'da dzalik. Khilafah itu berlangsung selama 30 tahun. Kemudian akan berubah menjadi sistem kerajaan. Di Saudi Arabia mereka bukan ulil amri. Kenapa? Karena mereka pakai sistem kerajaan. Sedangkan Islam itu sistemnya apa? Khilafah. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Khilafah hanya berlangsung 30 tahun. Setelah itu menjadi kerajaan. Berarti kerajaan-kerajaan sebelumnya juga tidak sah. Apakah seperti itu? Mulailah dia kebingungan. Allah juga mengatakan wa yattabi'una ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman pakai sistem kerajaan. Sulaiman itu raja apa khalifah? Raja. Nabi Dawud itu juga seorang raja. Dzulqarnain juga seorang raja. Dan khalifah setelah turunnya Al-Hasan bin Ali itu adalah seorang raja. Makanya para ulama kita mengatakan awwalu mulukin fil Islam Muawiyah. Muawiyah itu adalah raja pertama di dalam Islam. Gitu. Jadi tidak benar kita tetap mentaati penguasa kita meskipun penguasa kita tidak memiliki atau tidak memakai sistem apa? Sistem khilafah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun juga mengatakan demikian. Ya. Karena beliau mengatakan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, sejak zamannya Imam Ahmad bin Hambal sampai zaman kita ini, kaum muslimin
ini tidak memiliki khalifatul a'zam, artinya khalifah yang daerah kekuasaannya itu mencakup seluruh dunia, enggak punya. Tapi orang Islam, negeri-negeri Islam itu terpecah menjadi beberapa daerah. Indonesia punya sendiri, kemudian Pakistan punya sendiri, kemudian Saudi Arabia punya wilayah kekuasaan sendiri. Tidak ada khalifah. Tapi meskipun begitu, kata beliau, kita tetap wajib mentaatinya. Dan beliau mengatakan wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasihhu illa bil imamil wahid. Tidak ada satupun ulama mengatakan ketaatan itu tidak berlaku kalau tidak ada imam yang satu, enggak ada. Tapi masing-masing orang mentaati mentaati penguasanya di daerahnya masing-masing. Hal yang sama juga diterangkan oleh Syekh Abdus Salam Al-Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzum Jama'atil Muslimin. Beliau memberikan contoh dengan gamblang bahwasannya kaum muslimin di kerajaan Saudi Arabia wajib mentaati penguasa di kerajaan tersebut. Demikian juga di negara lain, mereka wajib mentaati penguasanya di negeri Islam yang lain-lainnya. Itu keterangan para ulama kita. Demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani, setelah daerah kekuasaan kaum muslimin ini melebar dan melebar, ya, sehingga kaum muslimin berpecah belah dengan berbagai negaranya. Beliau mengatakan fala ba'sa bita'addudil a'immati wassalatin. Tidak ada masalah dengan banyaknya para penguasa maupun para sultan. Wa yajibut ta'atu likulli wahidin minhum. Masing-masing para penguasa ini, penguasa kaum muslimin di negaranya masing-masing, ini wajib ditaati. Ba'dal bai'ati lahu, setelah mereka dibaiat. Ala ahlil qatri alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nahyuh, oleh para penduduk di negeri tersebut. Seperti kita di Indonesia, setelah kita mendapatkan penguasa, ya kita wajib mentaati penguasa kita di Indonesia. Di Malaysia mereka wajib mentaati penguasa mereka di Malaysia. Pertanyaannya, kita wajib enggak mentaati perintah dari penguasa di negara lain? Wajib apa tidak wajib? Keputusan penguasa di Malaysia wajib enggak kita laksanakan kita sebagai bangsa Indonesia? Kenapa? Karena bukan wilayahnya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Gitu. Jadi kita hanya memiliki kewajiban apa? Mentaati penguasa di negeri kita. Namun manakala kita bersafar ke negeri tetangga, kita wajib mentaati penguasa di negeri tersebut. Oleh karenanya, Syekh Ali Hasan pernah diberi pertanyaan yang unik menurut saya, dan sangat-sangat unik menurut saya, dan belum tentu unik menurut antum. Pertanyaannya begini, wahai Syekh, saya ini orang Indonesia. Pada bulan Ramadan saya bersafar ke Saudi Arabia. Di Saudi Arabia hari ini adalah hari terakhir saya puasa, karena besok Saudi Arabia sudah berhari raya. Hari ini saya pulang ke Indonesia. Lah kok di Indonesia besok itu belum hari raya. Padahal di Saudi Arabia saya sudah puasa 30 hari. Kalau saya ikut keputusan penguasa di Indonesia, saya puasanya jadi berapa hari? Berapa? 31. Bagaimana saya ini? Apakah saya buka saja di Indonesia? Apa saya wajib mentaati penguasa di Indonesia? Kalau saya wajib mengikuti penguasa di Indonesia, berarti puasa saya 31. Apa jawaban saya? Wajib sampean mengikuti penguasa di negeri sampean. Lah nanti puasa saya 31, enggak masalah. Itu nanti kalau salah sing nanggung penguasanya, bukan sampean, gitu. Sumu ma'ahum wa aftiru ma'ahum. Fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Berpuasalah kalian, berbukalah kalian bersama penguasa kalian. Kalau penguasa kalian benar dalam menetapkan awal Ramadan, menetapkan awal Syawal, maka pahala bagi kalian dan pahala bagi penguasa kalian. Jika penguasa kalian salah, pahala bagi kalian, dosanya siapa yang nanggung? Penguasa kalian yang nanggung. Jadi penguasa itu berat, Pak. Jadi penguasa berat. Sebagaimana saya sampaikan tadi malam, jadi penguasa itu super berat. Nanti kita akan ditanyai, kenapa sampean jadi penguasa kok tidak melakukan syariat Islam? Berat. Tapi orang di zaman sekarang justru beramai-ramai, berbondong-bondong ingin menjadi penguasa.
kursi legislatif yang jumlahnya cuma 500 direbutkan oleh lebih dari 6.000 orang. Sehingga yang 6.000 ini mendaftarkan dirinya menjadi calon-calon orang gila. Dan mereka orang gila menurut saya, meskipun mereka tidak gila, tapi menurut saya mereka gila. Karena mereka ingin menjadi penguasa. Itu bagi saya sudah cukup menjadi tanda sebuah kegilaan. Bagaimana tidak gila? Nanti di akhirat pertanggungjawabannya sangat berat. Jadi ketiadaan khilafah itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mentaati penguasa kita, sebagaimana sudah saya terangkan. Saya nukilkan di sini perkataan dari para ulamaul Islam rahimahumullah wa ardah. Syubhat selanjutnya, ini syubhat yang muncul di akhir-akhir ini dan saya sempat kebingungan menjawabnya, dan terkadang muncul dari sebagian kawan-kawan kita sendiri. Mereka mengatakan begini, ada dua syubhat sebetulnya. Yang pertama, negara kita ini bukan negeri Islam, bukan juga negeri kafir katanya. Karena negara kita pakai sistem kafir. Dan penguasanya sebagian juga kafir. Jadi negara kita ini negara campuran gitu. Jenis negara ketiga yang disebut dengan Daulatul Maridin atau Ad-Daulah Al-Murakkabah. Jadi tidak wajib kita mentaati penguasa kita. Selama penguasa baik ya kita baik. Kalau mereka menyimpang ya kita hajar, kita jelaskan kesesatan mereka di khalayak ramai seperti itu. Yang kedua, mereka dikatakan juga ulil amri yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati itu adalah ulil amri yang memiliki kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, al-imamul a'zam alladzi lahu al-kalimatul ulya fil bilad, yang memiliki keputusan tertinggi, kekuasaan tertinggi. Dan ditanyakan, sekarang bentuk negara kita republik dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan tertinggi di negeri kita siapa yang memegang? Apakah ada pemimpin yang lebih tinggi dari presiden? Ada enggak? MPR sama presiden itu derajatnya tinggi mana? Presiden bisa enggak mecat MPR? Tidak bisa. MPR bisa enggak mecat presiden? Bisa. Berarti presiden itu bukan pemilik kekuasaan tertinggi dan dia tidak wajib ditaati. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga saya mencaci maki presiden ya tidak apa-apa. Dia menerima penghargaan dari Ratu Elizabeth sebagai kesatria salib agung. Ya, dia begini, tidak apa-apa. Ya, karena dia bukan pemilik kekuasaan tertinggi. Sehingga seorang presiden itu tidak mencocoki definisi ulil amri yang datang keterangannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Seperti itu. Ini satu syubhat juga. Dan bagaimana kita membantahnya? Cukup perkataan Imam Ibnu Utsaimin untuk merontokkan syubhat ini. Beliau mengatakan masuk kategori ulil amri adalah ru'asaul jumhuriyat, para presiden di republik-republik mereka. Apakah Syekh Utsaimin tidak ngerti definisi presiden? Ngerti, walhamdulillah. Tapi beliau tetap mengatakan presiden itu adalah ulil amri. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita mau main akal-akalan ya, mau main akal-akalan ya. Apakah memang benar MPR itu memiliki kekuasaan lebih tinggi dari presiden? Benar apa tidak benar kira-kira? Menurut saya tidak benar. Benar dari satu sisi, tidak benar dari banyak sisi yang lainnya. Betul memang MPR itu bisa memecat seorang presiden. Tapi yang menjalankan roda pemerintahan, yang mengangkat menteri-menteri, yang melantik gubernur-gubernur, yang berhak membuat diskon untuk para napi-napi tingkat nasional, itu semuanya adalah presiden. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, kekuasaan MPR 1 poin lebih tinggi dari presiden, tapi kekuasaan presiden itu 100 poin lebih tinggi daripada MPR. Jadi tetap seorang presiden itu yang memiliki kekuasaan tertinggi. Makanya Imam Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Al-imamul a'zamu yashmalu Al-imamul a'zamu yashmalu al-muluk wa ru'asail jumhuriyat wa ma dunahu minal umara'i wal wuzara wa ma asbah dzalik. Namanya imamul a'zam itu mencakup para raja,
para presiden, mencakup juga para menterinya, dan yang selainnya yang merupakan wakil dari pemerintah. Contoh kita kalau di kecamatan mana ini? Loano ya, berarti ulil amri kita di sini adalah camat Loano, karena mereka wakil dari presiden. Dan itu diterangkan juga oleh para ulama yang lainnya, di antaranya oleh Al-Imamul Albani rahimahullah. Ya. Di dalam kitab Al-Manhajus Salafi inda Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwasanya jajaran yang ada di bawah waliul amri, yang ditunjuk oleh waliul amri untuk menjadi wakilnya di daerah-daerah, itu adalah juga masuk kategori ulil amri. Tapi camat di kecamatan lain wajib enggak kita taati kita sebagai warga Loano? Tidak. Tapi ketika kita masuk wilayah kecamatan mereka, ya wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Seperti itu. Jadi syubhat ini sekali lagi tidak benar. Namanya presiden, kata Imam Ibnu Utsaimin, itu adalah sebagai waliul amri. Dan ini adalah definisi yang sepanjang sepengetahuan saya yang paling rinci di antara definisi-definisi ulil amri. Karena beliau menyebut apa? Menyebut betul-betul menyebut kata-kata presiden, menteri dan gubernur di dalam kitab Al-Aqidah, Syarah Al-Aqidah As-Sifariniyah rahimahullahu taala. Di antara syubhat yang lain lagi yang ingin merontokkan ketaatan kepada penguasa kita, mereka mengatakan negeri kita ini adalah negeri kafir, bukan negeri Islam. Pemimpin yang wajib ditaati itu adalah pemimpin yang berada di negeri Islam. Adapun negeri kafir enggak usah perlu kita mentaatinya. Dan negeri Indonesia Raya tercinta ini, kalau kita tanya mulai dari presidennya sampai rakyat jelatanya, semuanya akan mengatakan negara kita ini bukan negeri Islam. Negara kita ini bukan negeri Islam. Ini pengakuan dari mereka. Jadi negeri ini bukan negeri Islam, maka nggak boleh kita mentaati penguasa kita. Ini syubhat. Ya kalau kita tanya definisi negeri Islam menurut sampean itu apa? Tentu mereka memberikan jawaban apa? Apa kira-kira? Negeri Islam itu apa? Negeri yang dipimpin oleh orang Islam dan memberlakukan syariat Islam. Kalau ada orang mencuri, dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina, dirajam, ditanam separuh badannya, dilempari batu sampai meninggal dunia. Sedangkan di negara kita tidak seperti itu. Tidak memberlakukan syariat Islam. Maka dia bukan negeri Islam. Ini definisi yang salah dari negeri Islam. Dan tidak ada ulama yang mengatakan definisi seperti itu. Nah tapi Pak, presidennya sampai rakyat jelata mengatakan seperti itu karena beliau belum faham. Rakyat jelata belum faham. Kalau sampean mau mengambil pemahaman Islam dari rakyat jelata, silahkan. Saya beriman kepada Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman rakyat jelata, silahkan. Adapun orang-orang yang terpelajar, mereka mengambil pemahaman Islam sesuai dengan pemahaman salafus soleh, para ulama ussalaf, bukan dari pemahaman rakyat jelata. Ini yang pertama, definisi tersebut salah. Yang kedua, kalau dikatakan Indonesia ini tidak menerapkan syariat Islam, ini juga sebuah perkataan yang perlu ditinjau ulang. Karena syariat Islam itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari alif sampai ya, dari A sampai Z, itulah syariat Islam. Hanya saja terkadang mereka memahami syariat Islam itu terbatas kepada masalah pidana, masalah perdata saja. Ini keliru. Syariat Islam itu syariat Islam ya dari A sampai Z, termasuk sholat Jumat, sholat hari raya, zakat, haji, umroh, kemudian nikah dengan wali dan seterusnya. Ini merupakan syariat Islam. Dan semua syariat ini diberlakukan di negeri kita. Kita melakukannya dengan aman, tenteram, damai. Jadi dusta kalau ada mengatakan Indonesia tidak memberlakukan syariat Islam. Dusta. Justru kita mengatakan dari mana kesimpulan kalau syariat Islam itu hanya terbatas pada masalah pidana saja. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita ditanya, mana dalil yang mengatakan syariat Islam itu adalah seluruh ajaran Islam dari A sampai Z? Jawabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hum al-kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun."
Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain disebutkan kafir, ayat yang lain disebutkan zalim, ayat yang lain lagi disebutkan apa? Fasik. Gitu. Allah mengatakan waman, dan barang siapa, tidak peduli siapa saja, lam yahkum, tidak berhukum, bi ghairi ma anzalallah, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Itulah syariat Islam. Dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Kata-kata ma, kalau kita belajar bahasa Arab, itu min alfadzil umum, lafat-lafat yang umum, yang mencakup semua yang diturunkan oleh Allah. Wa man lam yahkum bima, barang siapa tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Ya semua syariat Islam. Maka dia adalah orang kafir. Itu. Jadi syariat Islam itu semuanya. Kalau dikatakan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, salah. Nah, kalau mereka mengatakan mereka kafir karena tidak pakai syariat Islam, sampean juga kafir. Karena apa? Karena Allah mengatakan waman, siapa saja, tidak peduli penguasa, tidak peduli rakyat jelata, man itu mina al-fadil umum. Cuma kalau man itu untuk orang berakal, kalau ma itu untuk selain yang berakal, tidak punya akal. Jadi siapapun orangnya yang meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Berarti sampean juga kafir, Mas. Wong sampean juga terkadang menipu, terkadang sampean ya ora salat toh, terkadang sampean enggak salat jamaah. Apa sampean kafir? Ya, bingung dia. Bingung. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, itu hanya sebuah isapan jempol. Ya, hanya isapan jempol belaka. Buktinya kita melakukan syariat Islam dengan aman, tentram, dan damai. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk definisi para ulama rahimahumullah di dalam kitab-kitab mereka, kita akan mendapati sebuah definisi yang tidak sama dengan definisi yang difahami oleh para teroris yang gemar mencaci maki penguasa atau bahkan gemar menumpahkan darah penguasa. Di antaranya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, wal biq'atu takunu dara kufrin idza kana ahluha kuffaran, thumma takunu dara islamin idza aslama ahluha. Sebuah negeri dihukumi berstatus sebagai negeri kafir apabila penduduknya itu adalah orang-orang kafir. Dan dia berubah statusnya menjadi negeri Islam apabila penduduk negeri tersebut sudah masuk Islam. Jadi status kafir dan tidaknya sebuah negeri itu dilihat dari status agama dari warga negaranya. Tidak peduli hukum yang berlaku apa, tidak peduli penguasanya agamanya apa. Selama mayoritas penduduknya itu adalah orang-orang Islam, dia dihukumi sebagai negeri Islam. Keterangan siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam jilid 18 masih Majmu' Fatawa juga, halaman 282, beliau mengatakan status negara kafir atau negara iman atau negara fasik bukan sifat yang lazimah, tapi sifat aridah, sesuai dengan keadaan penduduk negeri tersebut, kata beliau. Maka sebuah negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, ia adalah negeri wali Allah ketika itu. Dan setiap negeri yang penduduknya kafir, maka dia adalah negara kafir ketika itu. Setiap negeri yang penduduknya fasik, maka dia adalah negeri fasik ketika itu. Ini pernyataan resmi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid 18 halaman 282. Jadi sekali lagi yang dilihat adalah status agama dari penduduk negerinya, bukan hukum yang berlaku, bukan kekuatan militer yang mendominasi di negeri tersebut, tidak. Sekarang kita bisa melihat Indonesia ini mayoritas warga negaranya agamanya apa ini? Islam. Jadi dia adalah negeri Islam dengan tanpa ada keraguan sama sekali. Antum masih kurang, antum bisa cek lagi di dalam kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah. Sudah beredar edisi terjemahnya banyak sekali yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarah kitab Usul Ats-Tsalatsah. Ketika beliau menjelaskan tentang pembahasan al-hijrah, al-hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri
Islam. Kemudian beliau menjelaskan definisi negeri Islam. Beliau mengatakan negeri Islam itu yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin dan syiar-syiar Islam ditegakkan di sana dengan tentram dan aman. Artinya apa? Artinya keluar dari definisi ini apabila sebuah negeri ini dihuni oleh mayoritas orang-orang kafir. Ada orang Islam tapi jumlahnya minoritas. Ini namanya negeri kafir. Seperti di mana? Di Jepang misalnya, ada sebagian kaum muslimin dari Indonesia yang kuliah di sana, bekerja di Jepang, tapi jumlahnya minoritas. Itu tidak membuat Jepang menjadi negeri Islam. Statusnya tetap negeri kafir. Tapi negeri Islam itu negeri yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin, meskipun ada orang-orang kafir di situ, tapi jumlahnya minoritas. Dan sholat 5 waktu, adzan dan iqamah ditegakkan dengan terang-terangan. Kaum muslimin yu'addunas salawatil khams aminina mumkinina. Menegakkan sholat 5 waktu dalam kondisi yang aman dan tentram, tidak ada yang mengganggu. Tidak ada orang Indonesia sholat zuhur ditangkap polisi gitu. Sampean sudah melanggar pasal B, dendanya 50.000, enggak ada. Orang sholat didenda 50.000. Ya. Maka Indonesia ini adalah negeri Islam dengan tanpa ada keraguan sama sekali. Demikian pula Al-Imam Al-Ismaili, kalau masih ada yang kurang, Al-Imam Al-Ismaili di dalam kitab I'tiqad A'immatil Hadis, beliau mengatakan wa yarawna dara islamin la dara kufrin. Dan para imam ahli hadis itu memiliki pendapat sebuah negeri dihukumi sebagai negeri Islam, bukan sebagai sebuah negeri kafir, idza tuqamus shalawatu fiha, apabila sholat 5 waktu itu ditegakkan di dalamnya. Demikian juga adzan dan iqamat. Dan kaum muslimin mampu melaksanakannya dengan penuh rasa aman. Ini adalah definisi negeri Islam. Kalau kita melihat definisi para ulama ini rahimahumullah, kita pasti akan 100% sepakat menghukumi bahwasanya Indonesia Raya tercinta ini adalah negeri Islam. Dan tidak ada celah bagi kita sama sekali untuk memberontak kepada penguasa kita, mencaci, apatah lagi melaknat kepada penguasa kita, baik yang duduk di kursi kepresidenan maupun duduk di kursi kementerian maupun yang duduk di kursi kegubernuran atau kebupatian atau jajaran-jajaran lainnya. Karena cacian yang kita sebar di khalayak ramai itu akan menimbulkan kebencian rakyat kepada penguasanya. Ketika penguasanya sudah benci, ketika rakyatnya sudah benci kepada penguasanya, maka yang ada adalah tentu gerakan-gerakan pembangkangan di sana sini. Ketika pembangkangan sudah terjadi, negara ini tidak akan aman. Dan yang terjadi adalah pertumpahan darah. Subhat lagi mengatakan, ya, negara kita tidak memberlakukan syariat Islam, dan orang yang tidak memberlakukan syariat Islam itu adalah orang kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Penguasa kita tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dan tadi sudah kita terangkan bahwasanya klaim ini tidak benar. Tapi pada poin ini kita akan mengatakan bahwasanya meninggalkan hukum Allah itu tidak berstatus sebagai sebuah kekafiran. Saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya akan mengatakan sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau mengatakan begini, saya hampir-hampir sudah membaca seluruh kitab-kitab tafsir yang ada di dunia Islam ini. Mulai dari tafsir ahli sunnah, tafsir mu'tazilah, tafsir asy'ariyah, semuanya. Kata beliau, hampir-hampir sudah saya baca semuanya. Dan semuanya menerangkan apa? Semuanya mengatakan apa? Ketika menafsirkan ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, mengatakan apa? Kufrun la yanqulu anil millah. Itu adalah sebuah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ruang lingkup Islam.
Semua kitab tafsir menghukumi bahwasanya meninggalkan hukum Allah itu bukan kufur akbar. Semuanya kecuali satu kitab tafsir saja. Kecuali satu kitab tafsir saja. Ada yang tahu tafsir apa itu? Satu kitab tafsir ini yang menyelisihi ratusan tafsir yang lain. Dan kitab tafsir ini ditulis baru di zaman ini. Apa mas? Tafsir fi Dhilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Tafsir yang ditulis baru di zaman ini. Adapun kitab-kitab tafsir yang lainnya semuanya mengatakan berhukum dengan selain hukum Allah itu bukan kufur akbar. Dan dia berstatus menjadi kufur akbar ketika disertai adanya apa? Juhud, istihlal. Penguasanya mengatakan saya tahu hukum Allah itu yang paling baik, tapi saya meyakini hukum Allah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dia memiliki keyakinan seperti itu, ya, maka dia menjadi kafir. Tapi kalau seseorang meninggalkan hukum Allah dan berhukum kepada selain hukum lainnya, dia mengakui saya ngerti hukum buatan manusia ini, orang yang menegakkannya pasti berdosa. Dan saya mengerti hukum Islam ini yang paling mulia, paling baik, tapi saya tidak berdaya. Saya tidak berdaya sebagai seorang penguasa di negeri ini yang sudah terlanjur terjerat oleh sistem demokrasi. Saya tidak punya daya apa-apa. Saya ngerti saya salah. Orang seperti ini tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Padahal Rasulullah mengatakan kalau penguasanya masih berstatus sebagai Islam, kita tetap harus apa? Mentaatinya. Syubhat yang lain lagi. Barangkali ini syubhat terakhir yang ini saya sampaikan karena sudah jam berapa? 11:30. Ya, syubhat terakhir. Mereka sering berdalil dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya orang yang baddala syar'allahi wa akhadha hukma ghairahu itu orang kafir, yaitu orang yang membabat hukum Islam dan mengganti dengan hukum lain, itu dihukumi kafir oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka berdalil dengan perkataan ini. Di Indonesia hukum Islam sudah dibabat, diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan hukum perdata, diganti dengan hukum pidana yang itu hukum warisan dari orang-orang Belanda, warisan orang-orang kafir. Hukum Islam sudah dibabat di Indonesia dan pemerintah kita menggantinya dengan hukum manusia. Orang seperti ini kafir. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan badala, membabat, mengganti gitu. Ternyata setelah diteliti, rupanya kata-kata badala ini tidak hanya bisa diterjemahkan dengan apa? Dengan membabat saja. Mereka berdalil dengan apa? Undang-undang yang dibikin oleh Genghis Khan. Tahu Genghis Khan? Penguasa Mongol, penguasa Tartar. Genghis Khan namanya. Genghis Khan ini membuat undang-undang namanya El-Yasik. Namanya El-Yasik. El-Yasik ini sebuah kitab yang diramu dari Al-Quran, diramu dari Taurat, diramu dari Injil, dijadikan satu dan dijadikan sebagai undang-undang negara. Dan Genghis Khan dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Demikian pula undang-undang di Indonesia ini sama dengan El-Yasik kata mereka. Jadi penguasa kita ini kafir. Rupanya kata-kata badala ini tidak cukup hanya diartikan sebagai kata apa? Membabat kemudian mengganti, tidak. Tapi kata-kata badala menurut metode Ibnu Taimiyah itu dimaksudkan orang-orang yang membabat hukum Islam diganti dengan hukum lain, dan plus dia mengatakan bahwasanya hukum gantian ini, hukum yang baru ini adalah berasal dari Allah. Diklaim ini asalnya dari Allah. Ini namanya tabdil dan pelakunya kafir. Pelakunya kafir sebagaimana Genghis Khan mengklaim bahwasanya El-Yasik ini adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya badala atau tabdil. Dan pelakunya kafir. Ijma', tidak ada perselisihan. Sekarang antum tanya sama penguasa kita yang paling pinter aja, betul nggak Pak kalau Undang-Undang Dasar 45 itu wahyu dari Allah? Kalau dia mengatakan betul mas, Undang-Undang Dasar itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Presiden Soekarno, berarti ini penguasa kafir. Tapi kalau dia mengatakan ya ndak Thomas, sampean jadi orang bodoh ya jangan nemen-nemen.
Undang-undang itu bikinan manusia. Lah kok sampean pakai? Kenapa meninggalkan hukum Allah? Ya saya tidak berdaya ya mas. Berarti penguasa ini tidak kafir. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kemana-mana mereka membawa syubhat Yasik, bangsa Tartar dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Tapi mereka tidak mengerti sebab pengkafiran tersebut apa. Ini hanya salah satu sebab. Sebab yang lainnya, yang namanya Genghis Khan ini mengaku sebagai anaknya Tuhan. Maka dia dikafirkan ya wajar. Tapi ada enggak presiden kita yang mengaku sebagai anaknya Allah? Tidak ada. Sebab lainnya lagi, Genghis Khan ini mengaku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Genghis Khan ini menerima wahyu, maka dia dikafirkan. Ya. Jadi masalahnya kita itu bukan melihat Ibnu Taimiyah mengkafirkan Genghis Khan, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya supaya kita mengetahui sebab dari pengkafiran tersebut, sehingga kita tidak memandang dengan kacamata kuda. Setiap ada orang membuat undang-undang kafirkan sebagaimana Genghis Khan. Karena Genghis Khan kasusnya berbeda dengan kasus para penguasa di negeri-negeri Islam. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, ya sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Abdus Salam Al-Barjas, bahwasanya penguasa Islam sejak masanya Imam Ahmad sampai hari ini mayoritasnya, kalau kita tidak mau kita katakan seluruhnya, adalah orang-orang yang fasik, adalah orang-orang yang jahat. Tapi selama mereka masih berstatus sebagai orang Islam, masih melakukan sholat, maka haram bagi kita untuk mencaci maki mereka, menyebarkan aib mereka. Apakah berarti kita diam? Tidak diam. Tapi kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Kita menasihati mereka dengan baik, ya. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penguasa kepada kita itu sesuai dengan kadar ketakwaan, sesuai dengan kadar tauhid kita. Semakin baik kualitas agama kita, semakin baik pula penguasa yang akan Allah anugerahkan kepada kita. Jadi bagaimana solusi supaya kita mendapatkan penguasa yang baik? Dengan kita memperbaiki diri kita masing-masing dan dengan kita mendoakan penguasa kita. Imam Al-Barbahari mengatakan, man da'a ala sultan fahuwa sahibu al-hawa. Barang siapa mendoakan keburukan bagi penguasa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa man da'a lis-sultanin fahuwa min ahli sunnah au kama qala. Dan barang siapa mendoakan seorang penguasa, maka dia adalah dari ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada salahnya dari saya dan dari syaitan, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf jika ada perkataan, tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Saya senantiasa meminta maaf dan bertaubat kepada